Nah, bagian yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang memuliakan tetangga. Teman-teman semua pasti punya tetangga kan dekat rumahnya. Nah, sebelum kita mengenal tentang tetangga, sebenarnya tetangga itu apa sih? Tetangga adalah orang yang tinggalnya berdekatan dengan kita. Nah, berdasarkan kedekatannya, tetangga ini terbagi menjadi 4, teman-teman semua. Apa saja ya? Yang pertama, orang yang tinggal satu rumah dengan kita. Kemudian yang kedua, orang yang rumahnya berdampingan dengan rumah kita. Yang ketiga, orang yang rumahnya dalam jarak 40 rumah dari rumah kita. Kemudian yang keempat, orang yang tinggal dalam satu negeri dengan kita. Jadi ada 4 tingkatan ya yang dimaksud dengan tetangga itu. Nah, yang paling dekatnya adalah orang yang tinggal satu rumah dengan kita. Kemudian baru orang yang rumahnya berdampingan dengan rumah kita. Di sebelah kanan kita, di sebelah kiri rumah kita itu disebut dengan tetangga, ya. Nah, jadi karena tetangga itu adalah orang yang dekat dengan kita, yang tinggalnya berdekatan, jadi kita dalam Islam itu diminta agar senantiasa memuliakan tetangga, teman-teman semua. Jadi jika kita memiliki tetangga, hendaklah kita untuk memuliakannya. Walaupun atau meskipun tetangga kita itu adalah seorang yang kafir, maka kita tetap memuliakannya. Itu di dalam Islam, ya. Nah, sebagaimana dalam hadis yang artinya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi selain kita disuruh untuk memuliakan tetangga, kita juga nggak boleh, teman-teman semua, untuk menyakiti tetangga, ya. Contoh dari mengganggu tetangga itu apa saja ya, Bu? Nah, contohnya misalnya kita itu nggak boleh mengeraskan suara radio atau TV kita karena akan mengganggu tetangga. Kemudian kita juga nggak boleh melempari halaman rumah mereka dengan kotoran atau menutupi jalan bagi mereka, ya. Jadi hendaklah kita selalu atau senantiasa memuliakan tetangga kita. Jangan sampai membuat tetangga kita menjadi terganggu karena kita. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memuliakan tetangga, atau di sini disebut dengan hak tetangga. Apa saja ya? Nah, jika mereka butuh pinjaman, pinjamkanlah. Jika mereka butuh pertolongan, tolonglah. Jika mereka sakit, jenguklah. Kemudian jika mereka meninggal, iringilah jenazahnya. Jika mereka mendapatkan kebaikan, berikanlah ucapan selamat kepada mereka. Kemudian jika mereka mendapat musibah, hendaklah kita menghibur mereka. Nah, selain itu, cara berbuat baik kepada tetangga adalah dengan cara memberikan makanan. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur atau daging kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Nah, berarti di sini adalah ketika kita memasak, nah ingatlah tetangga kita. Jika kita mempunyai rezeki lebih, hendaklah kita untuk memberikan makanan kepada tetangga kita. Nah, materi selanjutnya adalah memuliakan tamu.
Memuliakan tamu adalah akhlak yang terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tamunya dengan pemberian untuknya sehari semalam. Hak bertamu adalah 3 hari, setelah itu adalah sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, jadi teman-teman semua pasti pernah ada tamu kan di rumahnya, baik itu temannya, itu juga tamu ya yang datang ke rumah kita, ataupun tamu dari orang tua kita. Nah, hendaklah kita sebagai tuan rumah memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Kita disebut dengan tuan rumah. Kemudian jika kita bertamu, juga hendaknya untuk bersifat atau bersikap sopan terhadap orang yang punya rumah atau terhadap tuan rumah. Nah, yang pertama, kalau kita sebagai tuan rumah, apa yang harus kita lakukan? Hendaknya kita melayani tamu dengan menyediakan makan dan minumnya. Kemudian jika dia bermalam di rumah kita, hendaknya kita menyiapkan tempat tidurnya atau penginapannya, serta hal-hal yang dibutuhkan oleh tamu. Kita melayaninya dengan ikhlas, mengucapkan ucapan yang baik dan berwajah cerah, ya. Kemudian kalau kita seandainya sebagai seorang tamu ke tempat orang lain, apa yang harus kita lakukan? Nah, hendaknya kita sebagai tamu jangan mencela sajian atau kekurangan pelayan dari tuan rumah. Jika kita diberikan makanan, mungkin makanannya kurang enak atau nggak sesuai selera kita tidak boleh untuk mencelanya. Kemudian nggak boleh juga kasih tahu kekurangannya, ya, nggak baik atau tidak sopan. Dan hendaknya kita mendoakan tuan rumah yang telah melayani kita, ya. Nah, dalam Islam itu ada doanya loh. Ada doa yang diajarkan Nabi agar diucapkan setelah kita mendapat suguhan makanan dan minuman dari tuan rumah. Jadi kita hendaknya juga mendoakan tuan rumah tersebut. Apa doanya? Nah, kita baca ya, coba teman-teman lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Artinya, ya Allah, berilah keberkahan pada apa yang Engkau rezekikan kepada mereka. Tuan rumah, ampuni mereka dan rahmatilah mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Nah, jadi itu sedikit penjelasan pembelajaran kita hari ini ya, tentang memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Mudah-mudahan teman-teman semua paham dan jelas ya. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan materinya, itu bagaimana ya cara Rasulullah dan para sahabat, contoh kisahnya ketika memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Nanti Bu Fiska akan menceritakan ya, tapi pekan depan. Nah, untuk hari ini teman-teman silahkan baca kembali buku pendidikan agama Islamnya tentang memuliakan tetangga dan memuliakan tamu di halaman 12 sampai halaman 15 ya. Kemudian silahkan dijawab pertanyaan di buku pendidikan agama Islamnya halaman 18. Di sana ada 5 pertanyaan. Silahkan teman-teman jawab dan tulis di buku PAI-nya jawaban yang benar dan tulisannya rapi ya. Silahkan dikirim ke Bu Fiska. Baik, jazakumullah khair teman-teman semua yang telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya.
Adik, kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Fiska tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.